Amin. Jadi saudara, kita sekarang ini mau merayakan hari Natal ya. Masih lagi tiga minggu ya. Nah, ini fourth wave. Ada pandemiknya di Hong Kong. Ya, rencana-rencana kita ini semua sudah terganggu. Haleluya. Mungkin halilintar ya, bukan haleluya lagi lah ya. Halilintar. Bikin pusing ya saudara. Ya sampai liburnya sudah terganggu juga. Biasanya kalau hari Minggu kita ke Victoria Park ya, saya tahu. Nah, kalau bukan di No Point kita ke Victoria Park langsung ya bersama-sama teman, makan-makan, gosip-gosip ya. Bisa telepon kembali ke rumah di Indonesia, ngomong-ngomong sama orang tua. Aduh, sekarangnya semuanya di mana ya? Di rumah. Aduh. Bikin pusing ya, istirahatnya tidak cukup juga, makannya mungkin enggak cukup juga. Kasihan ya saudara, kasihan. Nah, ini kita bilangnya interupsi. Pada hari ini judul firman Tuhan ini temanya interupsi ilahi. Kalau bahasa Inggris divine interruption. Gak ada gangguan ilahi. Biasanya kita ini diganggu oleh manusia, ya. Nah, kadang-kadang kita kerja ya, kerja langsung, datang ganggu-ganggu loh. Aduh, sering ganggu ya, banyak instruksi ya, bikin ini, bikin itu, cuci sini, cuci sana, masa ini, masa itu, sampai tengah malam juga ganggu loh. Saya tahu, waktu kita tidur-tidur pun juga diganggu, majikan ganggu loh. Nah, ini gangguannya macam-macam. Pandemik juga mengganggu kehidupan kita. Mungkin ada pada hari ini yang tahun ini mau kembali ke Indonesia, ya punya libur, nggak bisa sekarang. Rencananya sudah diubah. Banyak gangguan. Bila kita diganggu atau terganggu, waktu tidur terganggu, kita senang ya, suka. Enggak suka, marah-marah. Ya bikin marah. Waktu saya dulu ya, anak masih kecil lagi. Ya beberapa minggu, beberapa bulan, malam-malam masih mau diminum susu ya. Aduh, tengah malam itu nangis, lapar itu nangis. Nanti mereka itu sudah basah ya, nangis juga, diganggu. Saya bangun marah-marah. Nah, kalau kita sudah terganggu ini pasti marah. Saya tahu, pasti marah. Kita tidak ada haleluya lagi loh, halilintar mungkin ya. Pada hari ini saudara, kita semua yang sudah terganggu dan diganggu oleh manusia atau situasi keuangan kita, mungkin ada yang ini keuangannya ini tidak cukup sekarang karena terganggu, dipotong mungkin ya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada banyak gangguan. Jadi respons kita, bagaimana kita reaksi kita ini ya, firman Tuhan katakan, seringkali interupsi ini ada interupsi ilahi. Mungkin Tuhan ada rencana yang lebih baik. Walaupun terganggu oleh manusia, terganggu karena virus pandemi, terganggu karena pekerjaan atau keuangan. Tetapi saudara, pada hari ini saya mau saudara tahu, masih Tuhan Yesus bertata. Amin. Kalau bahasa Inggris bilangnya, God is still in control. Bukan manusia yang mengontrol, Tuhan masih bertata, Tuhan masih mengontrol kehidupan kita. Seringkali kita pusing, kita tidak ngerti kenapa Tuhan pekerjaannya hilang. Mungkin kesehatan itu terganggu, liburnya sudah tidak ada, tapi Tuhan rencana apa itu loh? Ini rencana yang lebih baik ya Tuhan. Kita memang pusing, kita tidak ngerti loh saudara. Saya juga tidak ngerti. Tetapi saudara, buat anak-anak Tuhan yang beriman, kita tahu Tuhan itu masih bertata. Kalau orang tidak percaya ke Tuhan itu, mereka tahu Tuhan itu tidak ada. Langsung itu perasaannya terganggu, emosinya terganggu, bikin pusing. Tetapi buat anak-anak Tuhan, karena kita tahu, kita punya iman, kita sudah melihat mujizat Allah dalam kehidupan kita. Langsung kita tahu Tuhan masih mengontrol. Karena itu
langsung kita ada kedamaian, ada sukacita. Kedamaian, sukacita kita itu bukan lahiriah, tetapi di dalam. Karena Tuhan itu diam di dalam kita, Dia bertata. Haleluya, amin. Saudara katakan amin ya. Mari kita bacakan firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Aduh, Maria diganggu oleh malaikat Tuhan Gabriel. Mungkin dia ini masih setengah tidur, masa-masa ya beristirahat. Maria ini perawan yang menyediakan, sudah mempersiapkan diri ini untuk bernikah dengan Yusuf ya, terganggu oleh malaikat dari Allah. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Terkejut, terganggu, interupsi. Saudara, siapa yang terkejut ini sekarang? Oh, seringkali ya, kalau tengah malam ada telepon, aduh terkejut ya, pasti ada peristiwa, ada berita yang tidak baik ya. Oh, seringkali memang yang tidak baik, terkejut. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Tuhan, kehidupan kami ini terganggu. Apakah arti pandemik ini? Pekerjaan saya sudah terganggu, Tuhan. Apakah arti? Tuhan, kesehatan saya terganggu. Orang tua saya terganggu, anak saya terganggu, Tuhan. Apakah arti ini, Tuhan? Ayat 30 kata malaikat itu kepadanya, jangan terganggu, jangan takut, jangan terkejut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Oh saudara, yang kita ini yang terganggu pada hari ini, Tuhan katakan, oh anak-anakku, ya Maria, oh anak-anakku ini di ICA Hong Kong, Ica, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan ada menyertai saudara. Mungkin tidak ada perasaan gitu ya, karena kita terganggu, terkejut, takut. Tetapi saudara, pada hari ini Tuhan mau membicarakan, memberitahu kepada saudara semua ini ya, di mana saja kamu berada, kasih karunia Yesus menyertai saudara. Kita harus punya iman, harus bisa menerima dan percaya kasih karunia di hadapan Allah. Saudara pernah menerima kasih karunia ya dari manusia? Iya, ada. Kalau manusia itu senang sama kita, suka sama kita, itu kasih karunia. Kalau bahasa Inggris itu bilangnya favor. Kalau sudah ada favor, langsung favoritism ya, favorite. Gitu ya. Tuhan punya favor ya, kasih karunia buat saudara. Sesungguhnya ayat 31, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Aduh, ini Maria ini perawan. Kenapa bisa mengandung? Malu ya, masih perawan ini. Gadis ini yang belum bernikah, ini mengandung. Aduh, ini enggak boleh. Ini bukan kasih karunia mungkin. Ini bikin malu ya, terganggu dan sekarang dimalukan. Saudara, seringkali pekerjaan Tuhan itu kita tidak ngerti loh. Tidak ngerti. Sudah diganggu oleh malaikat Gabriel.
sudah dia takut terkejut, sekarang bilangnya dia mengandung. Aduh. Saya tidak tahu keadaan situasi saudara pada hari ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara yang ini memalukan. Seperti perawan ini yang mengandung. Ya, mengandung. Ini malu, sudah belum bertunang. Bikin malu. Satu kampung semua tahu. Tidak bisa disimpan ya kalau ini sudah apa ini? Gemuk ya. Ini bukan gemuk yang gemuk ya. Ini gemuknya lain. Aduh. Sudah makin lama makin besar 9 bulan. Orang tanya, apa ini ya Maria? Oh, saya gemuk. Aduh, ini kena gemuk sini ya. Tidak bisa ditutup ya. Apakah keadaan saudara pada ini yang memalukan? Mungkin ada sesuatu yang terjadi minggu ini, bulan ini, atau pernah terjadi di dalam kehidupan saudara yang sangat memalukan. Sampai kita mau melarikan diri dari gereja, melarikan diri dari Indonesia, atau melarikan diri dari kampung dan keluarga kita. Sangat malu loh. Saya tidak tahu ya. Tetapi Tuhan masih bertata. Saya sudah bilang tadi. Sesuatu yang mengganggu, memalukan itu, kalau diberikan oleh Tuhan, diberikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menyempurnakan dia. Tuhan akan memenuhi janji-janji dia. Segala problem itu kita percaya Tuhan ada perjanjian dia. Saya bilangnya kalau bahasa Inggris, setiap problem itu ada promise. Ya, promise itu janji. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggukan itu ada kasih karunia. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak mengganggu ya saudara. Ya percaya Tuhan. Ya percaya. Bagaimana ya situasi kita saudara. Yang mengganggukan. Yang mengejutkan. Yang memalukan. Yang menakutkan itu. Bisa menjadi rencana Tuhan. Yang menyempurnakan. Yang menyucikan. Ya. Bagaimana menerima kasih Tuhan yang mengasihi ya. Ya. Firman Tuhan katakan kita harus beriman. Ya, beriman. Mari kita lanjutkan firman Tuhan ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Nah, Maria ada pilihan ya. Malaikat Gabriel sudah datang. Tuhan sudah berbicara. Maria ada pilihan. Nah, dia mengandung. Pilihannya adalah mungkin melarikan diri ya daripada Yusuf. Pilihannya mungkin juga bisa mematikan bayinya ini yang di dalam tubuhnya, kandungannya. Ya, kalau bahasa Inggris bilangnya abortion ya. Ya. Supaya bayi itu tidak bisa hidup ya. Itu juga pilihan Maria. Dia bisa ya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan Maria itu menerima rencana Tuhan. Maria itu percaya ya, percaya akan firman Tuhan, berita Tuhan ini ya. Nah, ayat Roma pasal 8 yang ke-28. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara, ya pada hari ini firman Tuhan mau kita supaya hati kita diam di dalam hadirat Dia. Ya, kita ada damai sejahtera dan kita ada iman. Dan kita percaya segala gangguan di dalam kehidupan kita ini, ya, walaupun itu negatif ya, walaupun itu emosi yang enggak baik, walaupun itu memalukan dan menakutkan ya, tetapi kita pada hari ini diam di dalam hadirat Tuhan.
kita berpikir, kita berdoa, ya kita merenungi Tuhan itu firman-Nya. Langsung seperti Maria, pada hari ini saudara, saya mengundang saudara semua supaya kita bisa mengatakan, Tuhan, saya percaya gangguan ini ilahi, interupsi ini ilahi, karena Tuhan ada rencana yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang lebih berkesan, lebih mulia, lebih besar buat kehidupan saya. Walaupun iblis ataupun gangguan dari manusia ini untuk menghancurkan kehidupan saya, tetapi saya percaya pada hari ini bila saya punya iman terhadap Yesus, rencana Tuhan itu lebih berkesan. Apakah iblis yang mau lakukan untuk mengganggu pekerjaan saya atau keuangan saya, Tuhan, pada hari ini saya percaya bila saya membiarkan Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan melakukan pekerjaan Dia di dalam gangguan kehidupan saya ini, Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, lebih baik buat kehidupan saya. Amin. Saudara, amin. Haleluya. Walaupun manusia bilangnya, aduh bodoh, ini apa? Ini kenapa? Ini yang tidak baik, gangguan ini. Apa yang mau memuliakan nama Tuhan? Apa mau bilangnya haleluya? Tetapi karena kita punya iman, kita percaya Tuhan, saya memuji nama-Mu. Saya percaya Tuhan masih bekerja. Tuhan masih bertata. Ini ceritanya masih belum selesai. Ini ceritanya masih lanjut. Sampai yang terakhir ceritanya, saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan mempercukupkan kehidupan saya. Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan akan memberikan kepada saya segala keperluan saya dan keluarga saya. Amin. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Di mana saja saudara berada, naikkan tangan. Oh, tangan yang percaya, tangan yang menyembah Tuhan, bukan tangan yang memarahi Tuhan, bukan tangan yang mengatakan Tuhan saya marah akan Tuhan, tetapi tangan mengatakan saya menyerahkan, terserah kepada Tuhan. Saya terserah kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa akan melalui kehidupan yang susah pada hari ini, tetapi saya percaya Tuhan akan membantu, menolong saya, karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Terima kasih Tuhan. Naikkan tangan. Tuhan berkati. Mari menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati. Oh, naikkan tangan yang percaya. Tangan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan menyembuhkan anak saya. Tuhan menyembuhkan orang tua saya. Oh, Tuhan mempercukupkan segala keperluan keuangan Tuhan. Haleluya. Tuhan. Oh, Tuhan melakukan pekerjaan luar biasa. Biar tubuh saya ini sekarang mungkin lemah, oh mungkin capek, tetapi roh ini bekerja. Oh, roh ini kuat di dalam nama Yesus. Roh ini kuat karena roh Tuhan dia di dalam saya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Tuhan mengasihi ICA Kebaktian Indonesia. Berkati Pastor Ari, berkati Pastor Yeremia dan keluarga mereka. Percukupkan segala keperluan Tuhan. Percukupkan Tuhan, melakukan mujizat yang luar biasa, miracle Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kesehatan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Anak-anakku, oh ke orang tuamu di Indonesia saya akan berkati. Percukupkan segala keperluan mereka. Kamu jangan terganggu di dalam rohmu. Saya mengasihi mereka lebih daripada kasih kamu tuh, saudara anak-anakku. Kasih saya lebih besar daripada kasih manusia. Saya mengasihi mereka. Saya akan menjagai mereka. Saya akan mempercukupkan keperluan mereka. Haleluya. Pada hari ini anak-anakku, memujilah Allah-Mu yang maha besar, Allah-Mu yang maha tinggi, Allah-Mu yang sekarang bertata di surga, yang memberkati anak-anaknya di bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Amin.